Halo sobatku, ketemu lagi kita di segmen Illegal Login bersama Adidi dan ayah muda. dan saya. Menikahnya belum? Calon tong. Calon tong. Ya, saya calon tong. Ya, jadi karena sebelum menikah jadi saya calon tong. Menikah dulu, jadi suami yang saya udah nggak muda lagi sih. Ya dibandingin nama antum lebih muda sih. Iya sih, tapi tidak tergolong nikah muda jatuhnya nih. Ya. Apa no? Jangan curhat juga. Nanti yang lain semakin menjerit. Menjerit karena saya nikah matang ya, kematangan ya. Ya, pokoknya gitulah. Ini kita akan membahas, sebenarnya ini adalah pembahasan yang sering bahas ya. Tapi mungkin tidak. Berarti ini sudah tidak menarik buat Yano. Kenapa? Sudah tidak menarik lagi buat antum. Akan selalu menarik ya hal-hal seperti ini gitu ya. Maksudnya tapi mungkin jatuhnya apa yang A sampaikan mungkin sudah pernah sampaikan ke saya gitu. Tentang parenting kan? Tentang parenting. Karena parenting itu seringkali orang yang sudah tahu akan merasa bosan. Betul. Dan maksudnya gini dan parenting ini adalah sesuatu yang menurut saya itu ketika direview lagi walaupun pembahasannya sama akan mendapatkan poin-poin baru gitu. Menurut orang yang mencintai hal itu. Oh gitu. Karena beberapa orang merasa gitu doangan. Karena emang ilmu psikologi, ilmu parenting itu adalah ilmu-ilmu yang sederhana, tapi dia fundamental. Yang karena saking sederhananya kita tuh luput dan kita menganggapnya sepele. Dan juga gini, maksudnya memang saya melihat ada juga ketika pengimplementasiannya itu juga kadang kurang tepat. Jadi kayak mereka menyebutkannya sebagai mereka menyebutnya ini apa yang gue lakukan adalah gentle parenting. Asik. Ya kan? Gentle parenting ini jadi dia tuh kayak anak tuh bener-bener dibiarin dia tuh mau apa segala macam bla bla. Padahal kan maksudnya ada kaidah-kaidah di mana pembatasan perlu dilakukan gitu. Jadi kayak jatuhnya dimanjain. Sedangkan A pernah menyampaikan ke saya bahwa manjain anak itu adalah cara terbaik untuk menghancurkan anak itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi itu tadi maksudnya teman-teman juga perlu tahu di situ. Ini makanya saya minta A untuk membahas tentang parenting lagi gitu. Gitu. Tapi di sini mah baru segmen ini. Segmen ini baru. Waktu itu pernah juga kita bikin kajian parenting sendiri. Cuma untuk ini apa yang mau kita bahas? Oke. Supaya nggak terlalu panjang ya. Jadi kita buat spesifik aja lah. Intinya nih ke pendidikan. 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 Apakah betul MBG? Enggak. My Beautiful Girl sekarang MBG. My Beautiful Girl. Betul. Nah, kok bahasa MBG sih? Enggak, jadi tentang sekolah bagus ya. Nah, sekolah bagus. Iya, jadi sekarang itu lagi ngetren di angkatan saya. Kan kalau angkatan saya nih punya anaknya Gen Alpha. Nah, itu mereka tuh dulu mereka bilang gini kalau bikin konten. Dulu orang tua memperjuangkan anaknya untuk masuk sekolah negeri. Karena kan sekolah negeri bilangnya bagus. Kayak misalnya kayak di kota Tangerang kan ada beberapa sekolah favorit yang negeri. Sekarang kebalik kata fenomenanya. Orang-orang sekarang itu anak-anak milenial akhir dan mungkin Gen Z awal yang udah punya anak di Gen Alpha, itu mereka sekarang malah memperjuangkan untuk anaknya itu bisa bersekolah di sekolah swasta. Yang notabene sekolah swasta itu hampir pasti mengeluarkan biaya yang besar, saya lebih besar daripada sekolah negeri untuk sekolah swasta yang bagus gitu, yang punya merek lah, punya nama. Gitu. Nah, apakah memang sudah seperti itu gitu? Maksudnya apakah memang sudah harus seperti itukah gitu? Pergeserannya gitu, apa kita memang harus ke sekolah swasta? Karena saya sendiri memang mohon maaf ya, kan saya juga tinggal di lingkungan yang memang bukan lingkungan yang elit. Jadi memang ketemu juga sama anak-anak kecil gitu kan, yang memang fenomenanya luar biasa gitu. Mereka mudah sekali gitu berucap kasar, bahkan di masjid sekalipun gitu. Maksudnya ya mereka, saya tahu apa yang mereka bahas karena saya pun main ya dulu gitu ya. Saya juga main, mungkin teman-teman tahu game Mobile Legends gitu, terus PUBG. Cuman kalau anak kecil kan mereka mainnya Free Fire ya. Nah, anak-anak yang main Free Fire gitu kan, dan mereka main. Maksudnya ya itu tadi bahasa-bahasa yang mereka keluarkan tuh benar-benar bahasa-bahasa yang ya luar biasa dalam konotasi negatif. Nah, dan itu tadi survei-survei yang saya lakukan, mereka bersekolah di sekitar situ dan memang sekolah-sekolah di situ adalah sekolah negeri. Ya, karena orang tua zaman sekarang itu lebih suka ngelarang daripada menyaring dan mereview. Lebih suka melarang daripada menyaring dan review. Misalkan antum anak AA nih, antum Gen Alpha nih. Iya.
kasar bicaranya gitu. Nah, atau siapa yang ngajarin gitu kan. Perasaan mama gak pernah ngajarin kayak gitu. Mama gak pernah ngajarin kayak gitu. Iya. Tapi kita tidak pernah benar-benar menyaring. mengasuh. Iya, mengasuh itu menyaring dan mereview itu, Ayah. Iya, no. Jadi orang tua zaman sekarang itu lebih suka melarang daripada ngasuh. Terus kalinya ngasuh, bukan ngasuh, pembatasannya juga nggak bagus gitu ya. Jadi nggak yang benar-benar ngasuh itu, no. Jadi mereka menganggap melarang itu adalah ngasuhnya itu, justru melarang itu. Iya, gitu. Padahal bukan, no. Jadi anak-anak zaman sekarang berbicara kasar itu karena satu, karena lingkungan yang terbuka, dan itu buruk. Maksudnya lingkungan terbukanya buruk ya, bukan lingkungan terbuka yang jelek ya. Iya. Kalau lingkungan terbukanya bagus sih keren banget. Terus yang keduanya, tidak pernah ada aktivitas menyaring dan review yang dilakukan oleh orang tua rutin setiap hari. Dan itu bagusnya kan dilakukan menjelang tidur ya. Oke. Jadi ketika anak kita mau tidur, kita ajak ngobrol bareng. Lah ini makan kagak, malam-malam kan kita nonton ya nggak? Main HP. Anak kita tidur aja. Anak tidur aja. Jadi akhirnya mereka hidup dan memasukkan semua memori ke dalam alam bawah sadarnya, ke dalam memori jangka panjangnya adalah memori hari itu. Yang mungkin kata-kata hari itu isinya kata-kata kasar, perilaku kasar, ya kayak gitulah ya. Betul. Kan orang tua zaman dulu tuh karena memang belum ada TV apa gitu ya. Itu kan ada aktivitas kebersamaan di situ dan ngobrol. Betul. Pada saat kita ngobrol itu sebenarnya sedang aktivitas review. Oke. Jadi bagusnya sih kita tuh punya waktu minimal setengah jam aja sebelum tidur kita saring dan review. Kita biarkan anak kita cerita tentang semuanya. Hari ini apa aja, makanya kita. Nah, gimana hari ini mainnya, seru kan? Ya. Iya. Sesimpel itu ya. Ketemu siapa aja, biarkan dia cerita semuanya. Gitu ya. Nah, aktivitas yang seperti itu membangun dinamika yang positif antara orang tua dan anak. Dan kalau ada seperti itu, jangankan kita saring, nggak disaring juga anak akan bisa nyaring sendiri. Karena dia tahu siapa yang berharga. Gitu ya. Terus kalau ada yang kata-kata kotor yang dia keluarkan, misalkan dia lagi cerita sama temennya, terus tiba-tiba ngeluarin kata-kata kayak gitu kan. Gitu ya, kata-kata yang perlu kita sensor gitu ya misalnya ya. Tuh. Jangan langsung karena anak kita nggak tahu kalau kata-kata itu buruk. Kan dia pikirannya masih lurus ya. Iya. Dia nggak ngerti. Taunya apa yang dia dapat, yang dia rekam itu gitu. Jadi ketika kita ngomong, nah itu kata kasar, nah itu kata jorok, dia nggak paham bagian mana joroknya, bagian mana kasarnya. Betul. Dan lama-lama kalau dia digituin terus, dia yang akan dia tangkap itu kata-kata saya kotor, kata-kata saya jorok, ya udahlah diem aja nggak usah ngomong. Gitu. Akhirnya jadi dia memilih untuk menarik diri kan. Betul. Ya. Jadi justru sikap kritis dia jangan kita batasi, cuma harus kita saring. Ketika akhirnya keluar tuh kata-kata negatif itu, kita saring gitu kan ya. Dan saringnya jangan langsung dilarang. Kita tanya dulu. Nah, itu kata ini artinya apa sih, Nak? Kayak gitu. Oh, kita perlu tahu juga dia paham nggak itu artinya apa. Betul. Terus ketika kita tahu, menurut kakak atau menurut dede gitu, kalau kita manggilnya apa gitu ya. Kata-kata yang seperti ini tuh bagus nggak sih didengar oleh orang lain atau kita sampaikan lagi gitu. Kayak gitu. Nanti dia akan menjawab gitu ya. Terus nanti kalau ternyata artinya jelek ya, kayak sepertinya bunda akan, kalau kita perempuan ya, kalau kita ayah berarti sepertinya ayah akan sedih kalau mendengar kata-kata itu keluar dari kakak. Karena buat anak orang tua itu kan pusat kehidupan, jadi dia tuh tidak mau mengecewakan orang tuanya. Oh, jadi memang sebenarnya standarnya gitu. Standarnya anak tuh Allah buat seperti itu ya. Jadi pusat kehidupannya adalah orang tua, dan orang tua itu, dan dia punya standar tidak ingin mengecewakan pusat kehidupannya gitu. Nggak mau. Sebenarnya aslinya ya. Makanya hal yang paling menyedihkan buat seorang anak itu adalah satu, ditinggalin orang tuanya, mau ditinggal ke pasar, tinggal kemana gitu kan. Yang keduanya adalah melihat wajah orang tuanya murung. Oke. Itu yang paling bikin anak sedih. Pokoknya pernah bilang juga pertengkaran orang tua itu benar-benar bisa membuat anak ini banget ya. Trauma banget. Walaupun di mata kita anak tuh tidak mengerti, maksudnya kayak usia 2 tahun, 1 tahun gitu. Memang dia tidak akan mengerti masalahnya apa, tapi dia mengerti bagaimana itu menghasilkan luka. Dan juga dia juga merekam mukanya. Kan nggak mungkin kita bertengkar mukanya senyum ya. Merekam ekspresi. Iya, kan nggak mungkin kita ribut tapi muka senyum tawa-tawa ya. Nah, aktivitas review seperti ini jarang dilakukan. Jadi ya, terutama kalau kita cuma bisanya ngelarang doangan, yang muncul anak kalaupun nurut kan dengan rasa takut ya. Nanti akan mengeluarkan karakter lain lagi, bukan karakter yang positif dong. Karakter positif apa sih yang bisa didapetin dari rasa takut? Kita aja yang udah gede, hasilnya negatif. Apalagi yang masih kecil ya. Lebih pure lagi dia gitu. Betul.
Nah, terus tadi kita berbicara tentang pendidikan gitu kan ya. Sekolah itu kan sebenarnya pendidikan kesekian ya, bahkan bukan pendidikan kedua juga. Oh, kesekian ya. Oke. Gitu. Coba deh pelajari lagi dari bahasa Belanda ya, sekolah itu artinya apa gitu kan. Jadi isinya itu kan mengisi waktu luang. Oh, sekolah tuh mengisi waktu luang ya? Artinya. Tapi sekarang kan udah beda makna ya. Iya. Itu jadi kayak pusat pendidikan gitu, Pak. Betul. Sekarang. Karena memang pendidikan terbaik itu kan dari orang tua. Jadi harusnya memang kalau kita berpikir pengen ngasih pendidikan terbaik buat anak kita, maka kita duluan yang harus menjadi teladan, yang harus menjadi guru. Oke. Gitu. Karena tidak akan pernah ada pendidikan terbaik selain dari orang tuanya. Dan juga kita tidak akan menemukan pendidikan terburuk selain dari orang tuanya. Gitu. Berarti emang tidak salah ya ketika misalnya anak nakal, anak bandel yang dicari orang tuanya. Iya. Tidak menjadi salah juga gitu kan, hal tersebut gitu ya. Kan misalkan kayak gini, orang tuanya baik, ya dua-duanya ya. Terus ada anaknya berubah karena lingkungan. Itu kan terjadi juga kan? Iya. Karena lingkungan adalah tempat dia belajar yang kedua. Oke. Gitu ya, setelah orang tuanya. Sepenting itu ayah lingkungannya. Betul, sepenting itu. Bahkan lebih penting daripada sekolah itu sendiri. Bahkan lebih penting daripada sekolah. Gitu ya. Tapi kalau kemudian sekolah menjadi lingkungannya juga, misalkan sekolahnya itu full day atau di pesantren tersebut gitu misalnya. Perlu kita pilih juga. Perlu kita pilih juga. Ya. Jadi ketika misalnya nauzubillah si anak ini terjerumus kepada hal-hal yang tidak pantas, dia akan melakukan itu dengan perasaan penuh rasa bersalah dan dia akan tetap berusaha kembali lagi. Karena itu tadi dia punya pendidikan utamanya adalah pendidikan utama yang baik, si orang tuanya ini baik gitu ya. Tapi kalau emang dia dari awal sudah salah, satu, dia tidak akan merasa bersalah karena memang perilaku orang tuanya juga seperti itu. Iya. Terus yang berikutnya ya itulah karakter dia, gitu. Ya, jadi lebih penting mana antara menyekolahkan ke sekolah terbaik? Lebih penting pendidikan di rumah kayak gimana bagusnya? Lebih penting orang tuanya seperti apa? Gitu. Betul. Lebih penting orang tuanya seperti apa? Lebih penting kita punya pasangan hidup seperti apa? Nah itu. Benar. Penting itu pasangan hidup seperti apa? Betul, gitu. Betul. Karena nanti anak kita akan diasuh oleh orang seperti itu. Gitu ya. Jadi itulah kenapa untuk menikah juga baik lagi ke nikah gitu ya. Iya. Jangan sembarangan kita nyari pasangan, karena dialah yang akan mengasuh anak kita. Dengan cinta sebelum pernikahan, mereka merasa bahwa mereka bisa merubah pasangannya. Itu sebenarnya jadi masalah. Padahal saya sendiri aja merasa saya pun kesulitan merubah diri saya sendiri. Kok bisa saya berpikir bisa mengubah orang lain? Bisa ubah nih orang ini. Kan dia kan cinta sama gue, bisa ubah dia lah. Emang gue kurang cinta apa sama diri gue? Segini aja gue juga gak bisa ngerubah diri gue gitu. Bukan gak bisa, sulit gitu. Mengubah diri dari 10 tahun belakangan ini gitu. Pintar banget sih, No. Kenapa? Pintar banget. Kita tutup aja ya. Masya Allah. Terus kita kemana lagi nih? Kita bahas apa? Kita ke arah mana lagi nih? Jadi poinnya itu dulu tuh. Jadi sebelum kita berpikir tentang kemana anak kita sekolah, kita lakukan perbaikan-perbaikan dulu di diri kita. Kalau kita memang menginginkan anak kita mendapatkan pendidikan terbaik, ya maka asuh dulu diri kita dengan cara yang terbaik. Yang keduanya, asuh pasangan kita dengan cara yang terbaik juga. Siap. Terutama kalau kita laki-laki. Ya, laki-laki itu kan dosa kita punya kita, dosa istri punya kita juga. Gitu kalau istri kan enggak, dosa dia punya dia, itu kan ya. Iya. Dan juga milik suaminya. Iya. Dan dosa suaminya itu nggak jadi milik istri. Betul. Gitu. Suami mah nanggung dosa istri, dosa anak juga buat dia. Betul. Buat dia aja semua ada. Tapi terlepas dari itu semuanya, ya istri juga pengen dong dapat suami yang mengayomi, yang memberikan pendidikan terbaik untuk dirinya dan anaknya. Betul. Ya nggak? Betul. Gitu. Walaupun sebagai perempuan dia tidak akan mendapatkan dosa laki-laki, ya kali dia pengen nikah sama yang zolim. Betul. Gitu ya. Walaupun dia misalkan tahu tuh, ini gue mah seneng sama laki-laki brengsek, biasanya ganteng kayak gitu. Banyak kan. yang bilang begitu. Tapi kalau udah nikah mah, No, udah tuh ucapan itu udah terkubur aja. Karena katanya kalau yang brengsek tuh romantis katanya. Bukan ganteng, romantis. Kalau masih single mah emang itu doang kan yang dipikirin. Iya. Iya nggak? Betul. Kalau udah nikah mah kagak, No. Iya, kalau udah nikah tadi yang kita bahas sebelumnya di topik sebelumnya tentang ya bagaimana dia nanti manage keuangan, manage pernikahannya, manage rumah tangganya. Dalam agama kita kan cinta itu dibuat untuk membuat pernikahan, ibadah dalam pernikahan itu jadi terasa enak. Karena ujiannya gede. Karena ujian pernikahan itu besar, akhirnya Allah menciptakan cinta. Iya. Jadi biar kita enak, nyaman gitu. Itu dia. Ya. Jadi pada akhirnya memang si cinta ini bukan tujuan yang apa ya? Bukan yang harusnya dilakukan di awal.
Iya, betul. tapi sebuah proses. Sebuah hal yang dibangun ya. Siap, Gitu. siap, siap. Nah, jadi untuk pendidikan anak seperti itu dulu. Itu kan ya kalau kita laki-laki, asuh dulu diri kita dengan cara yang benar, asuh dulu istri kita dengan cara yang benar. Nanti insya Allah dengan sendiri anak-anak kita akan terasuh dengan benar. Oke. Terus tadi ya, bagaimana kita menghalau situasi lingkungan, bukan tentang sekolahnya, tapi tentang bagaimana kita mengasuh anak kita review aktivitas mereka setiap hari, terus juga kita saring dan kita simpulkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Oke. Kayak gitu ya. Itu aja lakukan terus setiap hari. Itulah kenapa parenting mah ilmu yang bosenin. Kenapa? Perlu tiap hari. Betul. Rutin, nggak ada Perlu ujungnya. tiap hari dan capek. Dan seumur hidup memang. Seumur hidup. Namanya kita sudah mendedikasikan diri untuk pengen punya anak gitu kan. Ya udah, itu adalah sebuah hal yang harus kita lewati. Kan namanya anak juga amanah ya. Orang seringkali mengatakan anak adalah rezeki gitu kan. Anak rezeki. Ya mungkin betul, tapi apa namanya, diimplementasikannya tuh sering salah gitu kan. Dianggap rezeki itu adalah ya itu tadi, anak sebagai investasi gitu. Ya. Kalau investasi akhirat boleh, kalau investasi dunia jangan. Maksud saya investasi dunia gitu. Jadi kayak lu nanti anak gue jadi ntar bantuin gue segala macam. Iya, tapi kalau maksudnya gini, dia pengen jadiin anaknya dokter, tapi tetap ngasuhnya dengan cara yang buruk, kan jadi dokter psikopat. Iya, jadi dokter begal. Maksudnya kita nggak tahu juga gitu hal-hal seperti itu. Jadi ini adalah ilmu yang membosankan dan ilmu yang kelihatannya gitu-gitu aja. Tapi yang gitu-gitu aja itu belum tentu bisa dilakukan. Betul. Sama kayak ucapan. Kadang-kadang kita bosan itu bukan karena kita sudah melakukan, no, tapi karena kita gagal mulu. Iya. Betul. Iya nggak? Betul. Udah lah, capek lah. Apaan tuh? Adidi ngomong. Iya. Kan misalnya. Parenting mulu, misalnya gitu kan. Padahal itu tadi maksudnya kita dari ngomongin parenting aja tuh bukan hanya kita membicarakan tentang bagaimana cara kita mengasuh anak, tapi cara kita juga untuk sadar diri bahwa kita juga harus berubah diri jadi lebih baik gitu lah. Nah, itu poinnya. Orang itu suka salah paham. Ketika kita berbicara parenting, kita selalu, orang tuh punya pikiran bagaimana cara mengubah anak kita, bagaimana cara ngasuh anak kita. Padahal sesuai dengan judulnya, parenting. Parent. Orang tuanya. Jadi bagaimana kita orang tua bisa jadi bener. Karena orang tua yang bener ngasuh anaknya dengan benar juga. Betul. Itu ya. Padahal makanya itu tadi parenting itu bahkan bisa menjadi pembahasan tentang introspeksi diri gitu. Jadi kemana-mana gitu. Jadi pembahasannya bukan hanya untuk mengasuh anak doang. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, insyaallah. Oke, kita tutup topik kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Dadah.